Bab 80 menghadap para pahlawan. Apa sebenarnya yang mereka lihat? Memegang petir di tangannya, membunuh 6 seniman bela diri yang diperoleh dalam sekejap. Bahkan master dari 6 aula seni bela diri utama di Aurus Hills, serta master top dari keluarga besar, mungkin tidak dapat melakukannya. Baik. Siapa anak ini? Ini terlalu keterlaluan, bukan? Setelah memenggal 6 Zhao Hongqiong, Harvey York perlahan menarik tangannya, dan cahaya petir cian perlahan menghilang. Petik 2. Harvey York menghela nafas panjang, melirik kendaraan yang menghalangi jalan, mengerutkan kening, dan berjalan. Berjalan ke depan dan belakang mobil, Harvey York mengangkat kaki kanannya, dan kemudian menendang keluar. Bang! Sebuah ledakan keras. Sebuah Grand Cherokee terbang langsung dan jatuh di sisi jalan. Lalu, bang bang bang, dengan suara keras, sebuah mobil yang menghalangi jalan ditendang ke sisi jalan seperti bola, dan seluruh jalan menjadi kosong. Setelah itu, Harvey York berbalik dan berjalan menuju Porsche merah tempat Moerlene berada. Mereka yang jatuh ke tanah diam satu persatu, memandang Harvey York seperti dewa, dan tidak berani mengeluarkan udara. Karena takut membuat Harvey York tidak senang, dia langsung ditampar sampai mati olehnya. Namun, ketika dia sampai di tengah jalan, Harvey York tiba-tiba berhenti. Orang yang jatuh ke tanah merasa jantungnya berhenti. Harvey, Tuan Harvey, jangan bunuh aku. Aku juga mengikuti perintah. Petik 2. Harvey, untuk seorang ahli seperti Anda, membunuh kami hanya akan membuat tangan Anda kotor. Petik 2. Ya, Presiden Harvey, perlakukan kami seperti kentut dan biarkan kami pergi. Terluka, mereka yang masih hidup berjuang untuk bangun. Dan bersujud kepada Harvey York untuk meminta belas kasihan. Harvey York tidak menanggapi kata-kata mereka, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, saya ingin Anda kembali dan memberitahu Presiden Anda dan pemilik museum untuk mencuci leher mereka dan menunggu. Saya akan mengambil nyawa mereka satu persatu. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Harvey York mengabaikan pemborosan ini, tetapi masuk ke mobil dan pergi dari sini. Sampai Porsche merah menghilang di depan mereka, orang-orang yang berlutut di tanah tersentak, dan seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Dalam perjalanan, Harvey York hanya mengendarai mobil dengan tenang, Mudirgi juga tetap diam. Dampak dari apa yang baru saja terjadi padanya begitu besar sehingga dia belum pulih sampai sekarang, dan rasanya seperti sedang bermimpi. 1 lawan 100, pria ini benar-benar melakukannya. Dia bilang dia akan pergi sendiri dengan cara yang aman, dan dia melakukannya. Semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia pikir itu akan menjadi pertempuran berdarah malam ini, tapi ternyata tidak. Harvey York lah yang secara sepihak membantai lebih dari 100 orang. Terutama kekuatan yang ditunjukkan Harvey York pada akhirnya membuatnya tak terlupakan. Memegang petir di tangannya, dia membunuh Zhao Hongqiong dan 6 orang dalam satu gerakan. Kekuatan supernatural seni bela diri semacam ini telah menumbangkan imajinasinya. Dia menatap kosong ke profil Harvey York, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia mengenal pria kecil ini, dan dia merasa sangat asing. Sekarang perasaan pihak lain sangat rumit. Dia memiliki kekaguman dan ketakutan satu sama lain, serta penghargaan dan kekaguman. Tepat ketika Moerlene memikirkannya, dering telepon memecah kesunyian. Harvey York mengeluarkan ponselnya dan melirik ide penelepon, Zhao Tianxun yang menelepon. Panggilan tersambung. Tanpa menunggu Zhao Tianxun berbicara, Harvey York bertanya, Tianxun, kamu juga diserang, kan? Petik 2. Presiden, bagaimana kamu tahu? Mungkinkah kamu dan Sister Dirge juga diserang? Petik 2. Zhao Tianxun suara gugup datang. Itu benar. Petik 2. Harvey York mengangguk dan berkata, belum lama ini, orang-orang dari Li Deyu mengirim lebih dari 100 orang untuk memburuku dan Erlene. Namun, sekarang semuanya telah diselesaikan olehku. Zhao Tianxun menarik napas, dan dia bisa membayangkan intensitas pertempuran. Namun, dia tidak terkejut. Lagi pula, bagaimana mungkin orang kuat yang bisa mendorong perusahaan keamanan perisai awan sendirian takut pada lebih dari 100 semut? Zhao Tianxun menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, Presiden, kami dicegat oleh lebih dari 50 orang yang dikirim oleh Li Deyu dan yang lainnya belum lama ini. Sekarang 50 orang ini telah dibunuh oleh kami. Presiden, Li Deyu orang-orang ini sudah mulai perang dengan kita, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Petik 2. Karena pertempuran sudah dimulai, kita tidak bisa mundur. Petik 2. Mata Harvey menjadi dingin dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tianxun, persiapkan dengan baik beberapa hari ini. Mobilisasi semua saudara kamar dagang Wulong. Kemudian cari tahu pasukan mana yang terlibat dalam operasi penyergapan malam ini. Pastikan untuk mengetahui semuanya, dan tidak ada ikan yang lolos dari jaring. Setelah memeriksa, mulailah likuidasi. Petik 2. Ya, Presiden. Petik 2. Zhao Tianxun menjawab dengan kaget. Segera setelah panggilan ditutup, Moerlene buru-buru bertanya, Harvey, apakah ini panggilan dari saudara Zhao? Mereka juga diserang. Petik 2. Ya. Petik 2. Harvey York mengangguk. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Moerlene bertanya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Petik 2. Harvey York tersenyum dingin dan menjawab. Apa? Petik 2. Wajah Moerlene sangat berubah, dan dia berkata dengan kaget, apakah Anda benar-benar ingin bertemu Li Deyu dan yang lainnya secepat ini? Anda tahu, Li Deyu dan Sun Zhenbiao telah membentuk aliansi sekarang, dan kita akan menghadapinya. Mereka sekarang, apakah ini akan sedikit terlalu dini?
Petik 2. Awal. Petik 2. Harvey York tersenyum meremehkan, aliansi omong kosong macam apa, menurut saya, itu hanya sekelompok rakyat jelata. Karena cepat atau lambat Anda harus menghadapinya. Teman-teman, lalu sebelumnya, apa bedanya jika sedikit lebih lambat? Petik 2. Morlane mengerutkan kening dan berkata, saya pikir kita perlu waktu untuk membangun kekuatan kita sekarang, jika kita melawan mereka sekarang, saya khawatir itu akan lebih beruntung daripada bagus. Petik 2. Harvey York menyipitkan matanya dan tersenyum, dan berkata, saudarimu, apakah menurutmu Li Deyu dan yang lainnya akan memberi kita waktu untuk mengembangkan dan mengumpulkan kekuatan? Petik 2. Morlane memikirkannya, dan akhirnya menghela nafas lemah, tidak. Petik 2. Karena tidak, ayo bertarung. Petik 2. Harvey York tersenyum dominan, aku ingin melihat badai macam apa yang muncul dari semut-semut ini. Petik 2. Morlane menatap Harvey York, bingung, Harvey, kenapa kamu sangat percaya diri? Li Deyu dan yang lainnya adalah bos besar yang telah berada di Aurus Hill selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki latar belakang yang sangat dalam. Sangat sulit bagi kita untuk menang melawan mereka. Petik 2. Harvey York memandang ke depan dengan tatapan yang dalam, dan berkata dengan ringan, saudarimu, mengapa Anda bertanya kepada saya mengapa saya begitu percaya diri? Itu karena saya percaya pada kekuatan saya sendiri. Jika Anda telah menghadapi banyak kesulitan dan rintangan, jika Anda telah berkeliaran di tepi hidup dan mati. Kemudian, sekarang Anda dapat menertawakan angin dan awan yang bergelombang seperti saya, menertawakan semut-semut ini melompat dan menghentak. Petik 2. Pada saat ini, ekspresi Harvey York berubah-ubah. Kehidupan yang tidak sesuai dengan teman-temannya, mata yang dalam itu dipenuhi dengan pengalaman dan cerita. Morlane benar-benar tidak mengerti, apa yang dialami pria kecil ini untuk memiliki dominasi dan kesombongan seperti sekarang, memandang rendah para pahlawan. Karena pria kecil ini tidak takut, apa yang harus ditakuti? Tidak peduli apakah pertempuran ini menang atau kalah, selama aku bisa menemaninya, itu sudah cukup. Untuk sementara, Morlane menatap Harvey York dengan tatapan gila. Bab 81 Jangan dekati saya. Sekitar pukul 12 malam. Harvey York mengendarai mobil ke halaman Villa No. 10 di Ziyuan Villa District. Namun, begitu mobil berhenti, Harvey York merasakan pusing di kepalanya, dan rasa sakit seperti tusukan jarum keluar dari punggungnya. Segera setelah itu, Harvey York merasa darah di tubuhnya mulai mendidih dan menjadi gelisah. Tidak, ini dia lagi. Harvey York sangat tertekan, mengapa dia tiba-tiba menyerang sekarang karena dia baik-baik saja sekarang? Apakah karena dia telah membunuh terlalu banyak orang dan melihat terlalu banyak darah akhir-akhir ini, sehingga kekuatan di tubuhnya menjadi semakin tidak terkendali? Pasti seperti ini, jika tidak, guru tidak akan membiarkan dirinya kembali ke dunia duniawi untuk mengembangkan kultivasi diri. Saya khawatir guru tidak menyangka bahwa bahkan jika dia datang ke dunia, dia pasti akan bertarung dan membunuh. Terlebih lagi, Harvey York samar-samar merasa bahwa bukan hanya kekuatan misterius di tubuhnya yang tidak terkendali, seolah-olah benar-benar ada sesuatu yang tersembunyi di tubuhnya. Sebab, setiap kali mendapat serangan, ia selalu merasa pikiran dan tubuhnya tidak terkendali. Petik 2. Dengan darah yang mendidih dan gelombang kekuatan, Harvey York mengeluarkan raungan rendah dan serak, dan matanya tiba-tiba bersinar dengan kabut hitam, dan kemudian ditutupi dengan darah. Pada saat ini, aura kekerasan, jahat, dingin, pembunuh, kemarahan menyebar dari tubuh Harvey York. Dalam sekejap, suhu di seluruh mobil anjlok. Morlane telah mengambil kotak kayu dengan patung Guan Gong dalam darah dan batu giok, dan hendak turun dari mobil, ketika dia tiba-tiba merasakan kedinginan, dan seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Dia menoleh dengan tiba-tiba, dan ketika dia melihat ekspresi Harvey York saat ini, dia berteriak, dengan ketakutan, dan dia tidak bisa berhenti gemetar. Pada saat ini, Harvey sangat asing, seperti orang lain. Terutama sepasang mata merahnya yang berkedip dengan kabut hitam, itu bahkan lebih mengejutkan dan menakutkan. Dia merasa seperti ada iblis yang tersembunyi di tubuh Harvey York, mencoba melepaskan diri dari belenggu, menunjukkan taringnya, dan menghancurkan segalanya. Mengapa ini terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, seruan Morlane menarik perhatian Harvey York. Huci! Huci! Petik 2. Harvey York tersentak, menoleh perlahan, dan menatap Morlane. Ketika dia melihat wajah mengerikan Harvey York, Musiange sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suaranya, dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Dia menelan ludah dengan susah payah dan berkata, Harvey York. Kau, ada apa denganmu? Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan menakutiku. Petik 2. Harvey York memegangnya erat-erat. Dia mengepalkan tinjunya, menunjukkan sedikit ketenangan. Dan mendesis, kakakmu, cepat buka pintunya, cepat-cepat. Petik 2. Petik 2. Oh, bagus. Harvey York juga mendorong pintu mobil, menutupi kepalanya, dan terhuyung-huyung menuju villa. Namun, begitu dia berjalan ke pintu, Harvey York merasakan kepalanya pusing, dan dengan buk dia jatuh ke tanah. Harvey York. Morlane baru saja melemparkan kotak kayu itu ke sofa, ketika dia menoleh dan melihat Harvey York jatuh ke tanah, dia bergegas dan membantu Harvey York berdiri. Jangan dekati aku. Jangan dekati aku. Petik 2. Harvey York menutupi kepalanya dengan satu tangan dan mendorong Morlane dengan tangan lainnya. Aku tidak akan mendukungmu, bagaimana jika kamu jatuh lagi? Petik 2. Musiange memarahi, tidak mau berpisah, memeluk erat lengan Harvey York, dan membantunya berjalan ke kamar di lantai 1.
Dengan aroma lembut di lengannya, seluruh tubuh Harvey York seperti tong bubuk yang dinyalakan, dan darahnya benar-benar bersemangat dan mendidih. Entah bagaimana, Harvey York memiliki ide untuk memiliki wanita di depannya di benaknya saat ini. Meskipun saya memiliki kesan yang baik tentang wanita cantik ini, saya tidak pernah berpikir untuk memilikinya. Setidaknya tidak sekarang. Mungkinkah karena kekuatan dalam tubuh mempengaruhi pikirannya? Atau, ini sama sekali bukan ide saya sendiri, tetapi ide orang lain. Selama proses ini, Harvey York mati-matian menahan diri, dan wajahnya menjadi lebih menakutkan. Morlane tidak memperhatikan ini, dia berusaha keras untuk membantu Harvey York masuk ke kamar, dan kemudian melemparkan pria itu ke tempat tidur. Namun, tanpa menunggu Morlane tegak, Harvey York mengulurkan tangan kanannya, langsung melingkarkan lengannya di pinggang Morlane, lalu berbalik dan menekannya. Harvey York. Petik 2. Tindakan tiba-tiba Harvey York sangat ketakutan sehingga Mudige berteriak. Morlane mengulurkan tangan dan mencoba mendorong Harvey York, tetapi dia tidak bisa mendorongnya sama sekali. Aku Morlane. Petik 2. Mata Morlane memerah, Harvey York, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, aku tahu kamu pasti kesakitan sekarang. Kan? Aku tahu ini bukan niat awalmu, jadi kamu harus mengendalikan dirimu, oke? Petik 2. Meskipun Morlane tidak menolak Sun Sun, dia bahkan naksir pria kecil ini. Namun, jika Anda begitu bingung, Anda akan menyesalinya. Lagi pula, dia belum siap untuk itu. Mungkin kata-kata Morlane yang berpengaruh, Harvey York menghentikan gerakan di tangannya, menopang dirinya sendiri dengan tangannya, dan berkata dengan suara serak, pergi. Pergi. Cepatlah. Petik 2. Oke. Oke. Petik 2. Morlane mengangguk penuh semangat, lalu memanfaatkan celah ini untuk melepaskan diri dari Harvey York, berlari keluar ruangan, dan menutup pintu. Setelah Morlane pergi, Harvey York bergegas ke kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi dengan keras. Setelah memasuki kamar mandi, Harvey York menyalakan pancuran dan membilas tubuhnya dengan air dingin. Setelah mencuci selama 10 menit, sampai seluruh tubuh basah oleh air dingin, Harvey York merasakan darah mendidih di tubuh menjadi tenang, dan juga merasakan bahwa kekuatan yang gelisah menjadi tenang. Mata Harvey York akhirnya pulih, dan seluruh orang menjadi tenang. Petik 2. Harvey York Xiang menghela nafas, dan duduk dengan lemah di sudut. Harvey York samar-samar mengingat apa yang terjadi barusan, dan senyum masam muncul di sudut mulutnya. Kali ini, sistermu benar-benar ketakutan sendiri. Juga, siapapun yang melihat sisi dirinya barusan akan takut. Bahkan diri sendiri akan takut, apalagi seorang wanita. Justru karena inilah Harvey York enggan setuju untuk tinggal bersama Morlane. Lagi pula, tidak ada jaminan bahwa Anda akan mendapat serangan. Kecuali Anda dapat mengendalikan kekuatan itu di dalam diri Anda adalah bom waktu yang terus berdetak. Namun, satu-satunya cara saat ini adalah terus meningkatkan basis kultivasi sesegera mungkin, dan hanya dengan cara ini kekuatan dapat dikendalikan sesegera mungkin. Namun, karena kekhususan latihan yang ia kultivasi, ia membutuhkan pertempuran dan pemahaman yang konstan untuk meningkatkan kultivasinya. Tapi musuh yang saya temui sekarang sangat rentan. Saya harap musuh di belakang bisa lebih kuat dan membantu Anda meningkatkan. Jadi, saya akan memberitahu sistermu besok bahwa saya harus kembali ke tempat tinggal asli saya. Malam ini, Harvey York dan Morlane sama-sama kehilangan tidur. Bab 82. Pagi selanjutnya. Harvey York Xiang menghela nafas dan perlahan membuka matanya. Karena semalam aku tidak bisa tidur, Harvey York berlatih sepanjang malam. Setelah berlatih semalaman, tidak hanya dia tidak merasa mengantuk, tetapi dia juga segar kembali. Melihat langit yang cerah, Harvey York berguling dan bangun dari tempat tidur, mandi, dan kemudian berlatih 9 transformasi dewa dan iblis selama 1 jam di halaman di pintu masuk villa. Baru setelah dia berkeringat dan seluruh tubuhnya merah, Harvey York berhenti berlatih dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah berganti pakaian kering, Harvey York pergi ke dapur dan membuat sarapan. Setelah sarapan siap, saya mendengar langkah kaki datang dari tangga. Begitu Harvey York mendongak, dia melihat sosok anggun berjalan turun. Gaun abu-abu muda yang pas membungkus sosok wanita yang tinggi dan ramping, dengan wajah berkilau seperti biji melon, dan kulitnya putih dan merah. Harvey York merasakan sentuhan kejutan, dan matanya sedikit lurus. Seperti yang diharapkan dari seorang dewi, dia sangat cantik sepanjang waktu. Kakakmu, selamat pagi. Petik 2. Harvey York tersenyum sedikit dan menyapa Morlane. Pagi. Selamat pagi. Petik 2. Morlane menyapa dengan kaku. Memikirkan apa yang terjadi tadi malam, Morlane secara naluriah merasa takut pada pihak lain. Namun, ketika dia melihat senyum hangat dan cerah di wajah Harvey York sekarang, dia benar-benar sulit percaya bahwa orang yang tadi malam adalah orang yang sama dengan Harvey York. Melihat ketakutan di mata wanita itu, mulut Harvey York menunjukkan senyum masam, dan dia menghela nafas dalam-dalam. Benar saja, wanita itu sudah memiliki bayangan pada dirinya sendiri. Harvey York tersenyum hangat dan berkata, saudarimu, saya sudah membuat sarapan, datang dan makan. Petik 2. Oh, oke. Petik 2. Morlane mengangguk, lalu berjalan dengan hati-hati ke meja dan duduk. Jaket wanita itu menggigit telur rebus, dan restoran itu terdiam beberapa saat. Beberapa menit kemudian, Harvey York menyesap susu, mengangkat matanya untuk melihat Morlane, dan berkata, kakakmu, lebih baik aku kembali untuk hidup hari ini.
Petik 2. Mendengar kata-kata Harvey York, Moorlane berhenti sejenak. Sementara, tetapi tidak menanggapi pertanyaan Harvey York. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Harvey York dan bertanya, apa yang terjadi padamu tadi malam, dan mengapa kamu menjadi seperti itu? Petik 2. Harvey York menghela nafas dan berkata, sebenarnya, tubuhku berbeda dari orang biasa. Dalam tubuhku, ada kekuatan misterius yang tidak berada di bawah kendaliku sama sekali. Setiap kali aku membunuh terlalu banyak orang dan melihat darah, itu akan menyentuh kekuatan ini di tubuhku dan membuatku mengamuk. Terakhir malam Anda juga melihatnya, saya sama sekali bukan saya pada waktu itu. Jadi, saya tidak berpikir kita harus hidup bersama lagi, saya benar-benar takut bahwa saya akan menyakiti Anda secara tidak sadar. Petik 2. Musiangi mengerutkan kening, jelas tidak mengharapkan Harvey York ada rahasia seperti itu di dalam tubuh. Apakah ada kemungkinan pemulihan? Moorlane bertanya. Ya. Petik 2. Harvey York mengangguk, tapi itu akan memakan sedikit waktu. Petik 2. Moorlane terdiam beberapa saat, dan akhirnya membuat keputusan, waktu bukanlah masalah, karena kamu bisa pulih, yang terpenting adalah aku akan menemanimu mengalahkan kekuatan itu. Petik 2. Harvey York memandang Moorlane dengan ekspresi rumit, apakah kamu tidak takut padaku? Petik 2. Takut. Petik 2. Moorlane mengangguk dan berkata, siapapun akan takut melihat penampilanmu. Namun, saya dapat mencoba menerima sisi lain dari Anda dan mencoba sedikit membantu ketika Anda mengalami gejolak. Harvey York tersenyum tak berdaya dan berkata, kamu terlalu berani. Kecuali tuanku, tidak ada yang berani menghadapi sisi lain diriku. Karena, saat itu, saya sudah kehilangan akal, dan saya hanya memiliki keinginan untuk membunuh dan menghancurkan. Petik 2. Hei! Petik 2. Moorlane menghela nafas panjang, menyisir rambut di depan dahinya, dan berkata setengah bercanda, apa yang bisa saya lakukan? Sekarang Anda berada dalam banyak masalah, siapa yang akan melindungi saya jika Anda pergi? Harvey York membuka mulutnya dan akhirnya menghela nafas dan berkata, oke, kalau begitu aku akan tinggal di sini sementara. Jika saya memiliki serangan lain di masa depan, saya pasti akan menjauh dari Anda. Ya, kata Moorlane, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Harvey York terus makan sarapan, sementara Moorlane menatap Harvey York dengan dagunya yang halus. Matanya sangat lembut, dan dia bergumam dalam hatinya, sedikit kawan, jika kamu bisa melindungiku, mengapa aku tidak bisa melindungimu? Petik 2. Setelah sarapan, Harvey York mengantar Moorlane ke klub Hinia dengan mobilnya. Setelah tiba di klub, Moorlane menyiapkan meja, upeti, dupa dan gelas anggur, dan meletakkan batu giok darah di patung. Itu ditempatkan di lobi clubhouse. Ketika patung Guan Gong of Blood jadi ditempatkan, baik staf di clubhouse dan para tamu yang masuk dan meninggalkan clubhouse jelas merasa bahwa seluruh clubhouse diselimuti semangat heroik yang menakjubkan. Awalnya masuk dari pintu sambil memaki para tamu, setelah melangkah ke pintu dan melihat patung Guan Gong giok berdarah, segera menutup mulut mereka dan buru-buru membungkuk. Tidak membantu merasakan tekanan tak terlihat menyapu. Ayo, biarkan mereka tidak berani melakukannya lagi. Melihat serangkaian perubahan ini, Harvey York mengangguk puas. Namun, Harvey York masih merapalkan mantra pada Sueyu Guan Gong. Mantra ini tidak akan diaktifkan pada hari kerja, hanya akan diaktifkan ketika clubhouse menghadapi bencana besar, dan dapat menyelamatkan nyawa semua orang di clubhouse. Setelah mantra itu diucapkan, Harvey York membungkuk ke Guan Gong batu giok darah dan memakai sebatang dupa. Tepat ketika Harvey York hendak memeriksa clubhouse, sebuah teriakan datang dari belakang. Harvey berbalik untuk melihat, dan melihat Lin Hongyu dengan sepasang mata panda bergegas. Mengapa Tuan Lin datang sepagi ini? Harvey bertanya sambil tersenyum. Lin Hongyu meringis dan berkata, Tuan Harvey, Anda harus membantu saya menyingkirkan roh jahat ini. Saya mengalami mimpi buruk tadi malam, dan saya tidak tidur nyenyak. Petik 2. Harvey York tidak bisa menahan senyum, oke, Anda sekarang ikut saya ke kantor, saya akan membantu Anda menghilangkan roh jahat. Ngomong, Tuan Lin, apakah Anda membawa gelang Hetian Ziyu? Petik 2. Bawa. Petik 2. Lin Hongyu buru-buru memasukkan Hetian Ziyu ke kantong plastik. Dia mengeluarkan gelang itu dan menyerahkannya kepada Harvey York. Namun, begitu Harvey York mengambil kantong plastik, lampu hijau di matanya menyala, dan kabut hitam yang tidak bisa dilihat orang biasa melayang langsung dari gelang dan menyerang Harvey York. Harvey York tersenyum menghina, pikirannya bekerja, dan truki berwarna biru langsung memblokir kabut hitam. Ayo pergi, Tuan Lin, kata Harvey York, lalu berbalik dan berjalan menuju lift. Lin Hongyu dengan cepat mengikuti. Namun, pada saat ini, ponsel Lin Hongyu berdering. Lin Hongyu mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, lalu menyambungkan panggilan. Setelah panggilan telepon, Lin Hongyu memandang Harvey York tanpa daya, dan berkata, Tuan Harvey, itu adalah panggilan putra saya barusan. Dia meminta saya untuk kembali dengan cepat, dan mengatakan bahwa tim medis Venus dari Citigroup telah tiba di rumah saya. Rumah. Petik 2. Petik 2. Oh. Petik 2. Harvey York berkata dengan penuh minat, tim medis Venus itu terkenal. Petik 2. Ya. Petik 2. Lin Hongyu mengangguk dan berkata, tim Venus sebagai tim medis City yang paling canggih, keterampilan medis sangat kuat. Banyak penyakit yang sulit disembuhkan dari tokoh besar negara itu disembuhkan oleh tim mereka. Sekarang, tim medis Venus telah menjadi terkenal di seluruh dunia.
Siapapun yang ingin berobat dari mereka ya, Anda harus membuatnya janji temu, dan Anda harus membayar biaya janji temu 10 juta dolar AS. Petik 2. Bab 83. Biaya reservasi adalah 10 juta dolar AS. Petik 2. Harvey York benar-benar terkejut, apakah ini terlalu mahal? Petik 2. Agak mahal. Petik 2. Lin Hongyu mengangguk, dan kemudian berkata, namun, keterampilan medis tim Venus adalah memang sangat kuat. Sejauh ini, mereka telah menyembuhkan total 232 orang, dan mereka tidak melewatkan satu kali pun, dan tingkat keberhasilannya adalah 100%. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa mahal biaya pengangkatannya, raja, cucu, dan orang kaya pedagang dari berbagai negara bersedia meminta mereka untuk berobat. Petik 2. Tuan Lin, jika Anda mengatakan itu, saya sangat tertarik dengan tim ini. Petik 2. Harvey York tersenyum dan berkata, pergi, karena mereka sudah menunggu, ayo pergi. Saya lebih suka pergi. Mari kita lihat apakah tim medis asing dengan keterampilan medis yang luar biasa ini dapat meredakan roh-roh jahat dalam diri Anda. Jika mereka benar-benar dapat melakukannya, maka kita akan meremehkannya. Sekarang, petik 2. Lin Hongyu mengangguk dan setuju. Ada tim medis Venus untuk merawat diri sendiri, yang juga dapat memberikan perlindungan lebih. Meskipun dia sudah tahu seberapa kuat Harvey York, dia masih sedikit tidak mengerti di dalam hatinya. Bagaimana jika Harvey York tidak bisa mengatasi mati lemas di tubuhnya karena penundaan yang terlalu lama? Atau, bagaimana jika Harvey York tidak sengaja meleset? Karena menyangkut hidupnya sendiri, dia secara alami harus berhati-hati. Segera, Harvey York mengambil Rolls-Royce Lin Hongyu dan meninggalkan klub Hinia. Sekitar 1 jam kemudian, mobil tiba di bulan cerah di laut. Beberapa mobil diparkir di depan villa, termasuk sedan Mercedes-Benz mewah dan kendaraan off-road yang sangat mencolok. Ketika saya turun dari mobil, saya melihat seorang pemuda maskulin dan tampan dengan tinggi lebih dari 1,8 meter, kulit gelap, tubuh yang kuat, dan inci pendek. Ayah, kamu kembali, ayo berjalan, jangan biarkan orang menunggu. Pria muda itu melangkah maju, meraih tangan Lin Hongyu dan hendak berjalan ke villa. Jangan keriting, aku akan mengenalkanmu pada seseorang. Petik 2. Lin Hongyu memelototi pemuda itu, dan kemudian memperkenalkan, ini adalah Tuan Harvey yang saya sebutkan kepada Anda, muda dan menjanjikan, dan seorang dokter jenius. Lin Hongyu tersenyum pada Harvey York dan berkata, ini anakku, Lin Jianfeng. Petik 2. Harvey York mengangguk, tersenyum dan mengulurkan tangannya, halo, namaku Harvey York. Lin Jianfeng melirik Harvey York dengan jijik, dan juga tanpa mengulurkan tangan, dia bertanya dengan curiga, hanya kamu, atau seorang dokter jenius? Petik 2. Harvey York menarik tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak pernah mengira saya adalah seorang dokter jenius, itu hanya dipanggil oleh orang lain. Petik 2. Haha, cukup sadar diri. Lin Jianfeng mencibir dan berkata, dokter jenius yang sebenarnya adalah kakek Yao Shenghan, anggota teratas perkumpulan pengobatan Tiongkok, dan 7 dokter dari tim medis Venus. Adapun Anda, saya pikir itu bahkan sekolah kedokteran. Para siswa yang belajar kedokteran tidak sebaik itu. Petik 2. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Kamu belum pernah melihatku mengobati penyakit, jadi bagaimana kamu tahu bahwa keterampilan medisku tidak bagus? Petik 2. Harvey York tanya sambil tersenyum. Dia juga bisa melihat bahwa pemuda ini adalah orang yang berhati lurus dan berpikiran sederhana, dan dia tidak memiliki kesombongan ayah nomor 1 di dunia yang dimiliki orang kaya generasi kedua lainnya, jadi dia tidak marah. Lin Jianfeng mendengus pelan, dan berkata, kamu sangat muda, kamu bahkan tidak 1 atau 2 tahun lebih tua dariku, bagaimana keterampilan medismu bisa lebih baik? Umumnya, seorang dokter jenius perlu memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan pengalaman medis yang kaya. Apakah itu perlu diakumulasikan dari waktu ke waktu? Petik 2. Itu benar. Petik 2. Harvey York mengangguk dan berkata, namun, Anda berbicara tentang orang biasa, dan saya bukan orang biasa. Petik 2. Potong. Berpura-pura. Petik 2. Lin Jianfeng mengangkat jari tengahnya dengan jijik. Lin Hongyu tidak tahan lagi, dia menamparkan bagian belakang kepala Lin Jianfeng dan memarahi, kamu bocah, kamu sangat kasar, bagaimana kamu berbicara dengan Tuan Harvey? Tuan Harvey tidak hanya pandai dalam pengobatan, tetapi juga sangat bagus. Hanya saja temperamen Tuan Harvey tidak seperti Anda, atau yang lain, apakah Anda sudah berbaring? Petik 2. Lin Jianfeng menggosok bagian belakang kepalanya dan berkata dengan tidak puas, ayah, Anda terlalu meremehkan anak ini. Bukan. Lihatlah dia kurus. Seorang pria dengan lengan dan kaki kurus, seperti wajah putih kecil, bagaimana dia bisa begitu kuat? Dan, ayah, jangan lupa, saya baru saja kembali dari Istana Jiwa Naga, Tuan. Terkuat dalam pikiranku adalah kita Istana Jiwa Naga memimpin 300.000 kavaleri besi, 1 orang dapat mencapai ribuan pasukan dan kuda, menjaga perbatasan barat Laut Shenzhou, dan membiarkan musuh tidak berani menyerang tuannya. Dunia. Adapun yang lain, aku tidak menyukainya. Petik 2. 1 orang yang memimpin 300.000 kavaleri besi, menjaga barat laut. Alam guru. Guru. Harvey York bertanya-tanya, mungkinkah anak itu? Itu tidak benar ketika kami berkultivasi bersama, saya tidak mendengarnya menyebutkan kuil jiwa naga atau apa. Ada begitu banyak orang bermargasi di Shenzhou, dan mereka seharusnya bukan orang yang sama. Lin Hongyu menendang pantat Lin Jianfeng dan berkata, oke, jangan malu.
Jika Anda benar-benar berbakat dan tampil baik di Istana Jiwa Naga, Alam Master dapat membiarkan Anda pensiun dari tentara. Petik 2. Lin Jianfeng mengerutkan kening. Ayah, saya telah membuat banyak eksploitasi militer di Istana Jiwa Naga, oke. Alasan mengapa saya diberhentikan adalah karena. Petik 2. Di tengah jalan, Lin Jianfeng tiba-tiba menyadari sesuatu dan menutup mulutnya. Karena apa? Kamu mengatakannya, kata Lin Hongyu. Tidak, itu bukan karena penampilanku yang buruk, jadi aku dibujuk untuk berhenti. Petik 2. Lin Jianfeng tertawa dan berkata, oke, ayah, ayo berhenti bicara, ayo masuk. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Lin Jianfeng dengan cepat berbalik dan bergerak menuju Ran ke villa. Tuan Harvey, putra saya memiliki kepribadian yang sangat lurus. Bagaimana menurut Anda, tetapi dia memiliki hati yang baik, tidak apa-apa, kata Lin Hongyu. Tidak apa-apa, itu hanya anak kecil. Petik 2. Harvey York tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu mengikuti Lin Hongyu ke villa. Begitu saya memasuki pintu, saya melihat 7 orang asing berjas putih duduk di sofa mengobrol, pria dan wanita, hitam dan putih. Di sebelah sofa ada beberapa kotak medis yang terbuat dari paduan, yang dilengkapi dengan cukup baik. Ketika 7 orang melihat Lin Hongyu masuk, mereka segera berdiri dan menyambutnya. Berjalan di garis depan adalah seorang wanita kulit putih yang sangat cantik. Wanita itu memiliki rambut ikal berwarna kuning kecoklatan, mata biru safir besar yang sepertinya bisa berbicara, batang hidung yang tinggi, dan bibir yang montok, yang membuat orang ingin menciumnya. Walaupun kulitnya putih, berbeda dengan kulit kasar wanita. Wanita kulit putih biasa halus dan halus. Tinggi wanita itu sekitar 1,75 meter, bahkan mengenakan jas putih longgar, sulit untuk menyembunyikan sosoknya yang tinggi dan seksi. Ini adalah keindahan yang sangat eksotis. Rao Xifangsun telah melihat 3 kecantikan tingkat Dewi Murlene, Saint Veronica dan Jiang Yirou, dan dia tidak bisa mengabaikan kecantikan wanita ini. Wanita itu berjalan dengan murah hati, menjangkau Lin Hongyu, tersenyum dan berkata dalam bahasa Shenzhou yang fasih, halo, Tuan Lin, saya Venus Prolia. Petik 2. Venus. Harvey York mengangkat alisnya dan mengambil nama yang sama dengan Dewi Yunani, namun karena kecantikan wanita ini, dia memang menyandang nama itu. Halo, saya Lin Hongyu. Petik 2. Lin Hongyu juga mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Venus. Karena itu, Venus secara singkat memperkenalkan 6 orang asing lainnya. Lin Hongyu tersenyum dan mengangguk pada orang-orang itu, dan kemudian memperkenalkan, Nona Venus, adik laki-laki ini bernama Harvey York, dan dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok dengan keterampilan medis yang luar biasa. Petik 2. Pengobatan Tiongkok. Petik 2. Venus mengangkat alisnya yang indah. Dengan berlebihan berkata, oh my god. Bukankah pengobatan Tiongkok bersifat tahayul? Petik 2. Bab 84 Pertempuran untuk Wajah. Begitu kata ini keluar. 6 anggota tim Venus lainnya menunjukkan senyum mengejek, memandang Harvey York dengan jijik dan jijik. Venus benar. Petik 2. Seorang pria kulit putih yang mengenakan kacamata berbingkai emas mengangkat bahu dan berkata, pengobatan barat adalah ortodoks di dunia. Adapun pengobatan tradisional Tiongkok, itu hanya tahayul dan sihir, dan itu tidak boleh ada di dunia. Meja. Petik 2. Beberapa pria dan wanita asing lainnya juga mengangguk setuju. Mendengar kata-kata Venus dan pria kulit putih ini, ekspresi Lin Hongyu dan Lin Jianfeng tenggelam, dan mereka sangat tidak puas. Meskipun mereka mengagumi keterampilan medis yang luar biasa dari tim Venus, mereka secara alami marah ketika mereka mendengar hal-hal buruk tentang pengobatan Tiongkok. Bagaimanapun, praktisi pengobatan Tiongkok sejati masih sangat kuat, dan mereka semua telah melihatnya, seperti Yao Shenghan dan praktisi pengobatan Tiongkok kuno di perkumpulan pengobatan Tiongkok. Hanya Harvey York yang masih memiliki senyum di wajahnya dan tidak marah. Dia memandang Venus dan berkata sambil tersenyum, Nona Venus, pengobatan Tiongkok luas dan mendalam dan memiliki sejarah panjang. Anda tidak dapat memahami misteri pengobatan Tiongkok. Saya bisa. Namun, Anda mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok adalah tahayul, dan saya tidak setuju dengan itu. Apa gunanya setuju atau tidak? Petik 2. Venus merentangkan tangannya dan berkata, hampir semua orang di seluruh dunia berpikir begitu, jadi itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa pengobatan Tiongkok lebih rendah daripada pengobatan Barat. Petik 2. Harvey York diam-diam berkata, sambil menghela nafas, meskipun TCM telah secara bertahap pergi ke luar negeri selama bertahun-tahun, tidak realistis untuk menginginkan dunia menerima semuanya sekaligus karena terlalu jauh di belakang. Namun, Harvey York percaya bahwa suatu hari, pengobatan Tiongkok akan sepenuhnya menyebar ke luar negeri, menyebar ke seluruh dunia, dan diakui oleh semua orang di dunia. Karena ada sekelompok orang yang bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Harvey York menarik kembali pikirannya, memberi Venus senyum main-main, dan berkata, Nona Venus, karena Anda pikir pengobatan Tiongkok lebih rendah daripada pengobatan Barat, dapatkah tim Anda menyembuhkan penyakit aneh Tuan Lin? Petik 2. Bibir merah Venus apik, Tuan Harvey, Anda mempertanyakan profesionalisme saya. Petik 2. Tentu saja. Petik 2. Harvey York mengangguk dan berkata dengan tegas, karena, menurut saya, untuk menyembuhkan Tuan Lin, selain pengobatan tradisional Tiongkok, tidak ada cara lain untuk menyembuhkan Tuan Lin. Petik 2. Kamu tidak bisa disembuhkan. Begitu. Suara itu jatuh, 6 anggota tim Venus lainnya langsung marah. Mereka adalah MD teratas City, dan sampai sekarang, mereka memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam kunjungan mereka.
Tapi sekarang, seorang anak laki-laki berambut kuning benar-benar mengatakan mereka tidak bisa. Ini hanya penghinaan. Sebelum menunggu yang lain berbicara, Venus menatap lurus ke arah Harvey York dan tersenyum aneh. Tuan Harvey, apakah Anda yakin apa yang baru saja Anda katakan bukan omong kosong? Petik 2. Dia benar-benar tidak dapat memahami kepercayaan diri pria di depan. Dia, dari mana asalnya? Tentu. Petik 2. Harvey York mengangguk. Oke. Petik 2. Venus menyipitkan matanya, bagaimana kalau kita bertaruh? Petik 2. Apa? Petik 2. Harvey York bertanya sebagai balasan. Venus berkata dengan bangga, jika kami menyembuhkan Tuan Lin, maka Anda harus meminta maaf kepada kami atas apa yang baru saja Anda katakan dan mengakui bahwa Anda tidak sebaik kami. Terlebih lagi, setiap kali Anda berlatih kedokteran di masa depan, Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Tentang apa yang terjadi hari ini? Pasien. Petik 2. Lalu bagaimana jika Anda tidak dapat menyembuhkan Tuan Lin, tetapi saya sembuh? Harvey York berkata ringan. Kamu tidak bisa menang, kata Venus dengan pasti. Bagaimana jika? Harvey York tertawa. Venus mendengus pelan dan berkata, jika kami kalah, kami akan melakukan apapun yang Anda ingin kami lakukan. Petik 2. Oke. Petik 2. Harvey York mengangguk, lalu berkata, jika Anda kalah, maka setiap kali Anda berlatih kedokteran di masa depan, dan juga harus memberitahu pasien apa yang terjadi hari ini. Tentu saja, karena Anda sangat berpengaruh di dunia, saya harap Anda juga dapat menerbitkan makalah internasional yang menjelaskan apa yang terjadi hari ini, mengakui bahwa pengobatan barat Anda tidak sebaik pengobatan tradisional Tiongkok. Dan, untuk meluruskan nama pengobatan Tiongkok kita, pengobatan Tiongkok bukanlah tahayul, apalagi sihir. Petik 2. Wah, kamu terlalu banyak bertanya, itu tidak adil. Petik 2. Seorang wanita kulit putih mendengus. Bagaimanapun, tim medis Venus mereka memiliki pengaruh besar di seluruh dunia, dan mereka harus ekstra hati-hati dalam perkataan dan perbuatan mereka. Mary, tidak masalah, dia tidak bisa memenangkan kita. Petik 2. Venus melambaikan tangannya dengan percaya diri, lalu menatap Harvey York dengan mata terbakar, dan berkata, oke, Tuan Harvey, jika kita benar-benar kalah, apa yang kamu lakukan? Kami akan memenuhi semua syarat yang diajukan. Apalagi saya juga bersedia mengambil Anda sebagai guru saya dan belajar pengobatan Cina dari Anda. Petik 2. Untuk mengambil saya sebagai guru saya. Tidak apa-apa, saya tidak pernah berpikir tentang menerima magang asing. Harvey York berkata dengan santai. Kalimat ini mengejutkan Mary dan yang lainnya sampai mati. Anak ini terlalu sombong, seolah-olah dia sudah menang. Venus adalah wakil presiden dari Perkumpulan Medis Nasional City. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki keterampilan medis kelas 1. Apakah otak orang ini terjepit di dekat pintu, dan dia menolak Venus untuk magang? Venus juga sangat marah sehingga dadanya naik turun oleh kata-kata Harvey York. Dia memelototi Harvey York dan mendengus pelan, Tuan Harvey, sebaiknya Anda bersiap untuk meminta maaf kepada kami. Petik 2. Lin Hongyu dan Lin Jianfeng, ayah dan anak mereka, tertegun sejenak. Mereka jelas tidak berharap perlakuan hari ini berubah menjadi permainan, dan itu telah meningkat ke level yang begitu tinggi. Oleh karena itu, bahkan jika Lin Jianfeng tidak optimis tentang Harvey York, pada saat ini dia berharap Harvey York bisa menang. Lagi pula, ini bukan lagi pertempuran keterampilan medis, tetapi pertempuran wajah antara pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Barat. Lin Jianfeng memandang Harvey York dan berkata dengan serius, Tuan Harvey, jika Anda bisa menang, saya, Lin Jianfeng, akan mengenali Anda sebagai kakak tertua. Petik 2. Oke, ini kesepakatan. Petik 2. Harvey York mengangguk sambil tersenyum. Dia juga memiliki kesan yang baik tentang pria yang jujur ini, jika dia bisa menerimanya sebagai adik laki-laki, itu tidak buruk. Venus melambaikan tangan merah mudanya pada Harvey York sebagai protes, dan kemudian berkata kepada Lin Hongyu, Tuan Lin, silakan berbaring di sofa, kita akan memulai pemeriksaan seluruh tubuh sekarang. Petik 2. Oke. Petik 2. Lin Hongyu mengangguk, lalu berbaring di sofa. Setelah itu, Venus dan 6 orang lainnya membuka kotak medis yang terbuat dari paduan. Semua jenis instrumen dan obat-obatan canggih ditempatkan di dalam, seperti ruang operasi bergerak. Harvey York, Lin Hongyu dan Lin Jianfeng semua menoleh. Meskipun Harvey York memiliki pemahaman tentang pengobatan barat, dia tidak dapat memahami beberapa peralatan di dalam kotak. Mary Chong Harvey Sun memutar matanya dan berkata, wah, apa yang kamu lihat, apakah kamu mengerti? Ini adalah peralatan medis paling canggih di dunia, dan harganya sangat mahal. Beberapa peralatan bahkan tidak dapat dibeli dengan uang. Seperti yang ini, dan yang ini, bertahun-tahun yang lalu, ilmuwan nomor 1 di dunia. Petik 2. Mary. Petik 2. Sebelum Mary selesai berbicara, Venus memberikan minuman ringan. Mary juga sepertinya menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara, jadi dia dengan cepat menutup mulutnya dan menjadi sibuk. Harvey York melirik Mary dengan wajah bingung, apa yang ingin dikatakan wanita itu barusan? Meter. Apa-apaan? Dan mengapa Venus menyela apa yang akan dikatakan Maria? Apa sekelompok orang aneh? Bab 85 frustrasi yang mendalam. Namun, meskipun Venus dan timnya memandang rendah semua orang dan memandang rendah siapapun, mereka memang sangat profesional. Dalam proses membantu Lin Hongyu memeriksa tubuhnya, masing-masing dari mereka memiliki pembagian kerja yang jelas, teliti dan fokus, dan bekerja sama dengan sangat baik.
Setelah hanya 10 menit, Venus dan timnya sudah memeriksa. Venus mengambil komputer tablet khusus yang tidak lebih besar dari telapak tangannya, melihat berbagai data di dalamnya, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Nona Venus, apakah hasil pemeriksaan ayahku sudah keluar? Bagaimana, bisakah kamu menyembuhkannya? Petik 2. Lin Jianfeng bertanya dengan cepat. Lin Hongyu juga memandang Venus, ingin tahu hasilnya. Venus menarik napas dalam-dalam, meletakkan tablet, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Lin, kondisi fisik Anda tidak optimis sekarang, fungsi tubuh Anda memburuk, dan nilainya lebih rendah dari orang biasa. Petik 2. Lalu apa salah denganku? Petik 2. Lin Hongyu buru-buru bertanya. Meskipun dia mempercayai kata-kata Harvey York, alasan mengapa tubuhnya semakin lemah adalah karena Ki jahat memasuki tubuhnya. Namun, jangan takut dengan apa yang terjadi, takutlah pada 10.000. Bagaimana jika Harvey York melakukan kesalahan? Venus menghela nafas dan berkata dengan sedikit frustrasi, maaf, Tuan Lin, gejala tubuh Anda sangat jarang, dan itu adalah penyakit yang belum pernah saya temui sejak berlatih kedokteran. Oleh karena itu, saya tidak dapat menggambar kesimpulan yang akurat untuk saat ini. Petik 2. Lalu bisakah kamu menyembuhkanku? Lin Hongyu bertanya. Venus menjawab dengan jujur, Tuan Lin, kami tidak 100% yakin. Namun, kami akan melakukan yang terbaik untuk memperlakukan Anda. Petik 2. Ketika Lin Hongyu mendengar bahwa dia tidak 100% yakin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak panik. Dia menoleh untuk melihat Harvey York, Tuan Harvey, lihat ini. Petik 2. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, tidak apa-apa, Tuan Lin, tidak akan ada yang salah dengan saya, mereka bisa membiarkan mereka pergi. Bahkan, jika mereka kalah, mereka harus diyakinkan bahwa mereka kalah, kan? Petik 2. Venus menjadi marah ketika mendengar ini. Dia sudah kesal karena penyakit aneh Lin Hongyu. Sekarang Harvey York masih mengucapkan kata-kata sarkastik, bagaimana mungkin dia tidak marah? Venus memelototi Harvey York dengan sengit dan berkata, Tuan Harvey, hasil akhirnya belum keluar, jangan terlalu berpuas diri. Petik 2. Kataku gadis bodoh, daripada membuang waktu berdebat denganku, lebih baik singkirkan dengan cepat. Petik 2. Harvey York sedikit tercengang, gadis ini terlalu marah, bukan? Jika Anda tidak dapat menyembuhkan diri sendiri, apakah Anda menyalahkan orang lain? Kamu. Petik 2. Venus menggertakkan giginya, dan kemudian dengan cepat memberi perintah, suntikan larutan nutrisi jenis baru untuk Tuan Lin. Petik 2. Ya. Petik 2. Mary dan keenamnya mengangguk setuju, lalu sibuk. Setelah beberapa saat, Mary dan 6 lainnya memasang dudukan infus dan meneteskan Lin Hongyu. Venus menatap tajam ke instrumen mini, mencatat perubahan detak jantung Lin Hongyu, saturasi oksigen darah, pernapasan, tekanan darah, dan data lain di layar. Waktu berlalu menit demi menit. 20 menit berlalu sampai Venus bertanya, Tuan Lin, apakah Anda merasa lebih baik? Petik 2. Tidak. Petik 2. Lin Hongyu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Venus mengerutkan kening dan menoleh, tingkatkan dosisnya. Petik 2. Ya. Petik 2. Mary mengangguk, dan kemudian meningkatkan dosis larutan nutrisi baru untuk Lin Hongyu. Venus terus-menerus menggesek dan membolak-balik komputer tablet khusus, memikirkan bagaimana memperlakukan Lin Hongyu. Harvey York, yang duduk di sofa di sampingnya, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan meminumnya dengan santai. Lin Jianfeng sangat bingung ketika dia melihat penampilan santai Harvey York. Mengapa orang ini tidak terburu-buru? Apakah dia benar-benar memiliki kepastian 100% untuk menyembuhkan ayahnya? Tapi bagaimana ini mungkin? Bahkan tim Venus pun bingung, oke. 10 menit lagi berlalu. Presiden, berbagai fungsi tubuh Tuan Lin mulai pulih. Petik 2. Mary terkejut ketika dia melihat nilai pada instrumen itu. Benarkah? Petik 2. Venus, yang sedang memikirkan tindakan balasan, terganggu oleh seruan ini, dan dia dan beberapa dokter lainnya bergegas ke depan instrumen. Lin Jianfeng tidak bisa duduk diam lagi, dan segera berdiri dan membungkuk. Luar biasa. Petik 2. Benar-benar pulih. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Presiden, dia luar biasa. Petik 2. Mary dan 6 orang sangat bahagia, terus-menerus berseru. Lin Jianfeng senang sekaligus tertekan. Saya senang ayah saya diselamatkan, tetapi saya tertekan karena pengobatan tradisional Tiongkok akan kalah lagi dengan pengobatan Barat. Tuan Lin, bagaimana perasaanmu sekarang? Petik 2. Venus memandang Lin Hongyu dan bertanya lagi. Lin Hongyu menggerakkan tangan dan kakinya untuk sementara waktu, dia tertegun pada awalnya, dan kemudian dengan bersemangat berkata, saya merasa kekuatan saya telah pulih, dan tubuh saya jauh lebih nyaman. Petik 2. Mengatakan itu, dia memberi Venus acungan jempol dan memuji, Nona Venus, Anda dan tim Anda benar-benar luar biasa. Jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan saya, Lin pasti sangat berterima kasih. Petik 2. Wajah Venus di sisi lain, dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas pujian Anda, Tuan Lin, kami pasti akan menyembuhkan Anda. Untuk biaya pengobatan, kami hanya akan mengambil apa yang harus kami ambil, dan tidak pernah mengambil lebih banyak. Petik 2. Namun, kata-kata Weiner masih sebelum selesai berbicara, seru Mary terdengar lagi. Nilai tubuh Tuan Lin turun lagi. Petik 2. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Tidak mungkin. Jelas sudah membaik sekarang. Petik 2. Ya, nutrisi yang kita suntikkan ke tubuh Tuan Lin.
Lin cairan telah melampaui kisaran yang dapat diterima orang biasa, dan masuk akal bahwa fungsi tubuh Tuan Lin harus dapat pulih sedikit. Petik 2. Mary dan yang lainnya melihat layar pada instrumen dan panik. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Petik 2. Untuk sementara waktu, Venus juga hilang. Lagi pula, situasi ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Selain itu, pada saat ini, wajah Lin Hongyu sedikit memucat, dan urat biru di dahinya menonjol, yang tampaknya sangat menyakitkan. Venus menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan berkata, terus tingkatkan dosisnya. Petik 2. Ya. Petik 2. Mary dan yang lainnya menanggapi, secara alami memilih untuk mempercayai Venus tanpa syarat. Namun, tepat ketika Mary dan yang lainnya bersiap untuk bertindak, Harvey York meletakkan cangkir teh di atas meja, menatap Venus dalam-dalam, dan berseru, Nona Venus, nutrisi meskipun cairan itu bukan obat berbahaya dan tidak memiliki efek samping. Sekali orang biasa menyuntikkan terlalu banyak, maka secara langsung akan merusak berbagai organ tubuh manusia dan mempercepat kematian orang. Pada saat itu, Anda tidak akan lagi menjadi dokter, tetapi seorang pembunuh. Jadi, apakah Anda yakin harus terus meningkatkan dosisnya? Petik 2. Aku. Petik 2. Venuston terdiam. Dia sedikit bingung sekarang, jadi dia memberikan urutan yang salah. Sekarang aku memikirkannya, Harvey York memang masuk akal. Mary dan yang lainnya juga merespons. Setelah sadar kembali, dia menelan tenggorokannya dan meletakkan botol obat di tangannya. Namun, Venus menggigit gigi peraknya, matanya sedikit merah, dan dia berkata dengan sedikit air mata, karena kamu bisa mengatakan itu, maka kamu datang ke sini. Jika Anda dapat menyembuhkan Tuan Lin, Anda dapat membiarkan saya melakukan apa saja. Ini adalah pertama kalinya Venus merasa frustrasi dan tidak berdaya, dan kebanggaan di hatinya berangsur-angsur hancur. Harvey York langsung berdiri dan mengucapkan kata demi kata. Kalau begitu buka matamu dan lihat dengan jelas sekarang. Petik 2. Apa obat Cina yang nyata? Petik 2. Bab 86 menumbangkan 3 pandangan. Suaranya nyaring dan kuat, membuat semua orang yang hadir memekakkan telinga. Venus sedikit terpana untuk sementara waktu, dan mata biru safirnya yang besar dan lembab menatap Harvey York tanpa berkedip. Dia bisa merasakan kata-kata Harvey York mengungkapkan kepercayaan diri yang kuat. Bisakah dia benar-benar menyembuhkan Tuan Lin? Tapi bagaimana ini mungkin? Bahkan kamu tidak berdaya. Penyakit Tuan Lin sangat aneh. Dengan pengalaman medis kami selama bertahun-tahun, kami belum pernah menemukan penyakit serupa. Bagaimana itu bisa disembuhkan olehmu? Petik 2. Mary mendorong kacamata di pangkal hidungnya dengan jijik. Mary benar. Petik 2. Seorang pria kulit putih setengah baya mengangguk dan menggema, penyakit Tuan Lin terlalu langka, saya khawatir ini adalah satu-satunya kasus di dunia. Bahkan jika Presiden Negara City kita datang, saya takut saya tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menyembuhkannya. Petik 2. Harvey York langsung menjawab, jika Anda tidak dapat menyembuhkannya, itu tidak berarti saya tidak dapat menyembuhkannya. Jika pengobatan Barat tidak dapat menyembuhkannya, bukan berarti pengobatan China tidak dapat menyembuhkannya. Menurut saya, Pak Lin sebenarnya tidak sakit sama sekali. Alasan mengapa tubuhnya lemah dan fungsi tubuhnya merosot seluruhnya disebabkan oleh sesak napas yang masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu, jika kamu ingin mematahkan kepalamu untuk menyembuhkannya, itu tidak akan sembuh sama sekali. Petik 2. Ki yang menyesakkan masuk ke dalam tubuh. Petik 2. Venus memandang Harvey York dengan tercengang, apa roh jahat itu? Petik 2. Mary dan keenamnya juga memandang Harvey York dengan ekspresi aneh, dan mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan Harvey York. Harvey York berkata perlahan, roh jahat juga disebut cetakan, dan roh jahat dalam metafisika Feng Shui mengacu pada tempat di mana gas yin berkumpul, dan roh jahat tumbuh seiring waktu. Setelah tubuh manusia terjerat dengan roh jahat, itu akan menyebabkan nasib buruk, mudah sakit, dan cacat parah, yang mengancam jiwa. Singkatnya, Anda tidak akan mengerti tidak peduli seberapa banyak saya memberitahu Anda, jadi perhatikan baik-baik. Tentu saja, saya harus mengingatkan Anda, jangan terintimidasi nanti. Petik 2. Setelah itu, di bawah tatapan 7 Venus yang rumit, aneh, dan linglung, Harvey York berjalan ke arah Lin Hongyu. Tuan Lin, dapatkah Anda yakin bahwa saya akan mengurusnya? Petik 2. Harvey York bertanya. Tentu saja, jangan khawatir, tolong minta Tuan Harvey untuk menyelamatkan nyawa Lin. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, Lin Hongyu tanpa syarat percaya pada Harvey York. Bagaimanapun, Venus dan timnya telah sibuk untuk waktu yang lama tanpa hasil. Pasti seperti yang dikatakan Harvey York bahwa dia terjerat dengan roh jahat. Harvey York Dianhe mengangguk, dan kemudian langsung mengeluarkan jarum di punggung tangan Lin Hongyu. Kemudian, Harvey York mengeluarkan tas kain hitam dari sakunya dan menyebarkannya. Ada 9 jarum perak cerah yang dimasukkan ke dalamnya. Mary dan 6 gergaji Harvey York memiliki penampilan yang bagus, mencibir di dalam hatinya, mereka ingin melihat bagaimana anak ini diperlakukan. Venus berdiri diam, menatap Harvey York tanpa berkedip, matanya penuh rasa ingin tahu. Harvey York meletakkan tas kain di atas meja, mengulurkan tangan kanannya, dan melambaikannya dengan lembut. Hanya suara, "so," yang terdengar, dan jarum perak terbang langsung dari tas kain, dan Harvey York menggunakan jari telunjuk dan tengahnya. Tahan. Hanya satu tangan ini yang terkejut semua yang hadir. Oh my god, apa yang saya lihat? Jarum perak terbang ke tangannya sendiri.
Bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Apakah dia memiliki magnet di tangannya? Apakah jarum perak ini benar-benar terbuat dari besi? Petik 2. Tidak, aku tidak melihat magnet di tangannya. Petik 2. Petik 2. Lalu bagaimana dia melakukannya? Bukankah itu luar biasa? Petik 2. Keenam Mary mengobrol seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Venus juga bos dari mulut kecil, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kejutan. Adapun Lin Jianfeng, dia juga terkejut. Seniman bela diri, anak ini ternyata adalah seniman bela diri. Selain itu pasti seorang seniman bela diri bawaan, jika tidak mungkin untuk melepaskan energi yang menyebalkan dan mengambil sesuatu dari udara. Lin Hongyu tidak terkejut, bagaimanapun, dia telah melihat Harvey York menunjukkan terlalu banyak kemampuan tadi malam. Ketika jarum perak jatuh ke tangannya, Harvey York menyimpan keberuntungannya secara diam-diam, dan ledakan energi cian yang menyebalkan mengalir langsung ke jarum perak. Segera, tangan ke atas dan jarum ke bawah. 9 jarum melawan langit. 1 jarum untuk mengkonsolidasikan buku. Petik 2. Hah. Cahaya perak menyala, dan jarum perak jatuh, secara akurat menembus titik Bairui di atas kepala Lin Hongyu. Oleh karena itu, karena posa berbeda dari pengobatan penyakit biasa, Harvey York tidak menggunakan 9 jarum Fengwu, tetapi 9 jarum melawan surga, yang memiliki efek ajaib pada posa. Sebuah jarum jatuh. Bersenandung. Jarum. Perak sedikit bergetar, dan untaian Cian Truki memasuki tubuh Lin Hongyu di sepanjang jarum perak. Pada saat ini, Venus dan Mary Seven benar-benar bodoh. Apa yang Anda lihat sendiri? Bagaimana aliran udara Cian itu terjadi? Bagaimana jarum perak bergetar dengan sendirinya? Juga, mengapa Lin Hongyu tidak merasakan sakit ketika jarum perak menembus kepalanya? Semua ini sangat luar biasa, secara langsung menumbangkan ketiga pandangan mereka. Harvey York mengabaikan keterkejutan semua orang, tetapi melambaikan tangan kanannya lagi, dan jarum perak kedua jatuh ke tangannya. 2 jarum mengumpulkan sperma. Petik 2. Jarum perak menembus acu poin Tongtian di kepala Lin Hongyu dengan presisi dan akurasi lagi. Ketika jarum kedua jatuh, Harvey York telah memutar jarum perak ketiga. 3 jarum itu benar. Petik 2. Ditembak seperti angin, cepat seperti kilat. Lubang jendela. Kecepatan Harvey York juga semakin cepat, tusukan ketiga baru saja turun, dan tusukan keempat mengikuti dengan cermat. 4 jarum untuk para dewa. Petik 2. Pergi ke gua bintang. Ketika jarum perak keempat jatuh, mata Harvey York berkedip dingin, dia memutar tangan kanannya, dan jarum perak 5 sudah jatuh ke tangannya. 5 jarum mematahkan kejahatan. Petik 2. Diiringi teriakan keras. Memanggil. Jarum perak melesat melintasi langit seperti meteor, dan kemudian tepat menembus titik Cheng Guang di atas kepala Lin Hongyu. Setelah 5 jarum jatuh, Harvey York menghentikan aplikasi jarum. Dalam sekejap. Berdengung. 5. Jarum perak berdentang, untaian Cian Truki terjalin satu sama lain, dan kemudian menembus ke dalam tubuh Lin Hongyu. Hanya beberapa menit kemudian. Jie. Tanda pisah petik 2. Jeritan melengking terdengar. Saya melihat awan kabut hitam melayang keluar dari kepala Lin Hongyu. Ketika kabut hitam melayang keluar, itu langsung berubah menjadi wajah wanita yang ganas dan menakutkan. Wajah wanita ini cekung, taringnya terbuka, wajahnya hancur, dan itu menakutkan. Tanda pisah petik 2. Venus, Mary, dan dokter wanita lain dalam tim itu berteriak ngeri, gemetaran. Bahkan dokter pria lainnya sangat ketakutan sehingga kaki mereka lemah, dan mereka jatuh ke tanah. Bahkan Lin Jianfeng, seorang pria yang kokoh, sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya bergetar, dan jantungnya berdetak kencang. Adapun Lin Hongyu, dia sudah lamban, dia terengah-engah, dan keringat dingin muncul di dahinya. Ada monster seperti itu yang tersembunyi di tubuhmu. Namun, wajah wanita yang dibentuk oleh kabut hitam ini bertahan kurang dari setengah menit sebelum menghilang di udara. Setelah itu, Harvey York mengeluarkan gelang giok biji hetian dari kantong plastik, dan energi kemarahannya mengalir, membentuk pola gosip Cian di telapak tangannya. Segera, Harvey York membanting tangan kanannya, dan melihat awan kabut hitam melayang keluar dari gelang, dan kemudian menghilang di udara. Selesai. Petik 2. Harvey York mengangkat sudut mulutnya, melambaikan tangan kanannya, dan 5 jarum perak di kepala Lin Hongyu kembali ke tangannya. Ketika Harvey York mengumpulkan jarum perak dan memasukkan tas kain ke dalam sakunya, dia menoleh dan menemukan bahwa 6 orang di Venus dan timnya semuanya pucat dan ngeri, duduk di sofa dan di tanah. Bab 87 Kebocoran sisi yang mendominasi. Bahkan Lin Jianfeng ketakutan dan berdiri di sana tercengang, seperti tiang kayu, tidak bergerak. Apakah kamu sangat takut? Petik 2. Harvey York menggelengkan kepalanya dengan tercengang, dan berkata, bukankah aku mengingatkanmu untuk bersiap secara mental sebelum disuntik, mengapa kamu masih takut? Petik 2. Mendengar komentar sarkastik Harvey York, Venus memutar matanya. Orang ini benar-benar berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Pernahkah mereka melihat fenomena mengerikan seperti itu? Selain itu, ini bukan sihir, juga bukan pembuatan film, tetapi hal horor yang nyata. Harvey York berjalan ke Lin Jianfeng. Sambil tersenyum, menepuk pundaknya, dan berkata, kenapa, kamu tidak takut sepanjang hari, dan orang-orang besar yang membawa senjata dan bertempur dalam pertempuran juga takut. Petik 2. Wajah Tua Yihong menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, aku tidak. Aku hanya terkejut, ya, hanya terkejut. Petik 2.
Benarkah? Petik 2. Harvey York tersenyum buruk dan berkata, aku bisa menghancurkan kejahatan, dan aku juga bisa membuang kejahatan. Membuatmu mati lemas. Lagi pula, kamu tidak takut, kan? Petik 2. Tidak, tidak, tidak. Lebih baik. Petik 2. Wajah Lin Jianfeng memucat, dan kepalanya bergetar seperti mainan. Harvey York tertawa, aku bercanda, roh jahat akan membunuhmu jika kamu tidak melakukannya dengan benar. Petik 2. Lin Jianfeng sepenuhnya diyakinkan oleh Harvey York pada saat ini, dan sorot mata Harvey York seperti melihat Tuhan. Baru saja aku berpura-pura berada di depannya, memikirkannya benar-benar mencari kematian. Jika Harvey York benar-benar membuat dirinya mati lemas, dia tidak akan tahu bagaimana dia mati saat itu. Panggilan. Petik 2. Lin Jianfeng menghela nafas panjang dan dengan cepat bertanya, Harvey. Kakak Harvey, apakah ayahku baik-baik saja? Petik 2. Harvey York tersenyum ringan dan bertanya kepada Lin Hongyu, Tuan Lin, bagaimana perasaanmu sekarang? Petik 2. Venus 7 datang ke indera mereka sekarang, dan mereka semua memandang Lin Hongyu, bertanya-tanya apakah pengobatan Harvey York berhasil. Lin Hongyu menelan tenggorokannya, lalu berdiri dan bergerak sedikit. Hah. Petik 2. Lin Hongyu merentangkan tangannya, wajahnya tiba-tiba penuh kegembiraan dan kegembiraan. Oke, ini sangat bagus. Saya merasa sangat nyaman di tubuh saya. Perasaan sesak di dada dan sesak napas hilang, dan napas saya sangat halus. Petik 2. Setelah berbicara, Lin Hongyu menangis dengan gembira, dan bergegas maju, meraih tangan Harvey York, berkata, Tuan Harvey, terima kasih banyak, terima kasih atas anugerah penyelamat hidup Anda. Setelah mengatakan itu, Lin Hongyu hendak berlutut ke Harvey York. Hei, Tuan Lin, ini tidak mungkin. Petik 2. Harvey York dengan cepat membantu Lin Hongyu berdiri. Lin Hongyu berdiri dan berkata, Tuan Harvey, hadiah apa yang Anda inginkan? Tidak peduli apa yang Anda inginkan, selama saya bisa memberikannya kepada Lin Hongyu. Saya akan memberikannya. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Lin Hongyu menggelengkan kepalanya dengan tegas, Tuan Harvey, Anda adalah penyelamat saya, dan Anda telah menyelamatkan saya 2 kali. Nah, Tuan Harvey, beri saya 1 nomor kartu, saya akan ada seseorang yang mentransfer 1 miliar kepada Anda segera. Tentu saja, ini hanya pembayaran untuk perawatan Anda. Persahabatan antara Anda dan Lin Hongyu saya dan keluarga Lin saya sangat berharga. Di masa depan, Tuan Harvey, apakah Anda memerlukannya? Bantuan dari keluarga Lin saya. Keluarga Lin saya benar-benar berkewajiban. Petik 2. Harvey York juga sangat ketakutan dengan antusiasme Lin Hongyu. Dia cemberut dan berkata, Tuan Lin, hadiahnya benar-benar tidak masalah, saya tidak kekurangan uang. Petik 2. Kata-kata Harvey York membuat Lin Hongyu semakin menghargainya. Di hadapan kekayaan yang begitu besar, dia tidak tergerak. Bagaimana orang biasa bisa melakukannya? Lin Hongyu berpura-pura marah dan berkata, Tuan Harvey, jika Anda tidak menginginkan uang ini, itu berarti Anda memandang rendah saya, Lin, dan keluarga Lin saya. Petik 2. Ini. Petik 2. Harvey York tersenyum tak berdaya, dia hanya ingin bersama Lin Hongyu teman, saya tidak pernah berpikir untuk meminta uang. Saudara Harvey, terima saja uangnya. Petik 2. Lin Jianfeng juga menyarankan. Harvey York menghela nafas dan tidak menolak lagi, oke, aku akan menerimanya, aku akan menerimanya. Petik 2. Haha, bagus. Petik 2. Melihat Harvey York setuju, Lin Hongyu tertawa terbahak-bahak, dan dia masih ingat kartu milik Harvey York Bao. Nomor. Tuan Lin, apakah tubuh Anda benar-benar baik-baik saja? Petik 2. Pada saat ini, Venus datang, dia tidak bisa mempercayainya, hanya beberapa suntikan, seseorang yang akan mati menjadi hidup. Nona Venus, saya tahu tubuh saya sendiri yang terbaik, tidak apa-apa. Lin Hongyu menepuk dadanya dan berkata, Tuan Lin, mengapa saya tidak memeriksa Anda lagi? Kata Venus. Oke, kalau begitu lihat saja. Petik 2. Lin Hongyu mengangguk dan setuju. Segera, Venus 7 bergegas naik dan turun untuk melakukan pemeriksaan komprehensif untuk Lin Hongyu. Ketika mereka melihat berbagai data yang ditampilkan pada instrumen, mereka semua tercengang. Semua data sudah kembali normal, fungsi tubuh kembali normal, oke. Petik 2. Bagus sekali, luar biasa, luar biasa. Petik 2. Mary beberapa orang mendesah. Ketika mereka melihat Harvey York lagi, mata mereka penuh rasa hormat dan kekaguman. Venus menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan membungkuk sedikit ke Harvey York, dengan kagum berkata, Tuan Harvey, kami kalah. Keterampilan medis Anda luar biasa dan tidak dapat diprediksi, kami tidak sebaik Anda. Jangan khawatir, karena itu adalah kami jika kamu kalah, maka kami akan memenuhi semua persyaratan yang kamu sebutkan. Petik 2. Mary dan keenamnya juga membungkuk dalam-dalam kepada Harvey York, mengungkapkan rasa hormat tertinggi mereka. Meskipun mereka arogan, mereka tetap menghormati dokter dengan bakat nyata dan pengetahuan praktis. Harvey York tersenyum pada Venus dan berkata, gadis bodoh, sepertinya kamu dan timmu tidak seburuk yang aku kira, ya. Petik 2. Jangan panggil aku konyol, namaku Venus. Balas Nas dengan marah, petunjuk kemesraan. Ya, gadis konyol. Petik 2. Harvey York mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata kepada Lin Hongyu, Tuan Lin, jika tidak ada yang lain, maka saya akan pergi dulu. Petik 2. Tuan Harvey, tinggal dan selesaikan makan malam sebelum pergi. Saya koki sudah diminta untuk memasak. Lin Hongyu mempertahankan.
Tidak. Petik 2. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, akan ada waktu untuk makan bersama di masa depan, tidak buruk kali ini. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey York berbalik dan berjalan menuju pintu. Lin Hongyu dan Lin Jianfeng dengan cepat mengejarnya. Ketika dia keluar, Harvey York dalam masalah. Saya tidak punya mobil, dan jauh dari kota, jadi tidak mudah untuk memanggil mobil. Saudara Harvey. Petik 2. Lin Jianfeng berteriak, melangkah maju, mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan menamparnya di tangan Harvey York, berkata, Saudara Harvey, ini hadiah dari saudaraku. Ini juga. Bukan hadiah. Mahal, kuharap kakak tertua tidak keberatan. Petik 2. Harvey York mengambil kunci mobil dan melirik kendaraan off-road paling agresif yang diparkir di pintu villa. Orang baik. Kereta George Patton. Dan apakah ini edisi terbatas global? Seluruh tubuh hitam mendominasi dan bocor, seperti mobil lapis baja, lebih seperti monster baja. Bukankah terlalu keren untuk mengendarai ini di jalan? Porsche Panamera merah sistermu agak terlalu feminin, dan dia masih lebih suka pria besar liar seperti ini. Lin Jianfeng menyeringai dan berkata, Saudara Harvey, bagaimana, bukankah mobil ini mendominasi? Saya pikir mobil ini cocok untuk Anda kendarai, hanya Anda yang bisa menaklukkan monster baja ini. Petik 2. Bab 88 di balik layar. Lin Hongyu juga tersenyum dan berkata, Tuan Harvey, Anda anak muda suka mobil, Anda dapat menerima mobil ini. Petik 2. Harvey York tidak sok, mengangguk dan berkata, Oke, saya hanya ingin membeli mobil. Ya. Sekarang itu ada yang sudah jadi, itu akan menghemat masalah. Petik 2. Lin Jianfeng tertawa dan berkata, kakak benar-benar menyegarkan, aku suka berteman dengan pria sejati sepertimu. Petik 2. Anakmu akan menyanjungmu. Petik 2. Harvey York tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Jianfeng, jika kamu memiliki sesuatu di masa depan, kamu dapat datang ke klub ini ya untuk menemukanku. Karena kamu memanggilku kakak laki-laki, maka jika kamu memiliki sesuatu di masa depan, aku secara alami akan membantumu. Sedikit. Lin Jianfeng membuat gerakan, oke. Tuan Lin, kalau begitu saya pergi dulu. Petik 2. Harvey York menyapanya dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Tuan Lin, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Masalah. Lin Hongyu bertanya jalan. Harvey York sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Lin, lebih baik bagi Anda untuk memeriksa rantai gelang. Orang yang menurunkan kepala pada gelang itu tidak buruk, Anda harus berhati-hati. Karena pihak lain jika saya mau membunuhmu, kali ini aku tidak berhasil, jadi tidak ada jaminan bahwa akan ada waktu lain. Petik 2. Harvey York juga tahu bahwa keluarga besar seperti Lin Hongyu, dan dia sangat baik, secara alami akan membuat banyak musuh. Selain itu, karena dia dan Lin Hongyu telah menjadi teman sekarang, dia secara alami akan mengingatkan dan mengurus beberapa hal. Lin Hongyu menyipitkan matanya, dan matanya berkilat dingin, terima kasih Tuan Harvey telah mengingatkan saya, tentu saja saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Bahkan jika saya menggali 3 kaki ke dalam tanah, saya pasti akan menemukan siapa di balik layar. Petik 2. Lin Jianfeng mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi dengan aura pembunuh, aku juga akan menyelidiki dengan hati-hati. Petik 2. Jika saya menemukan siapa di balik kematian ayah saya akan membuatnya mati. Petik 2. Yah, hati-hati, jika kamu butuh bantuan, kamu bisa menghubungiku. Harvey. Sun menjelaskan, lalu berbalik dan berjalan menuju George Barton. Setelah masuk ke dalam mobil, Harvey York menyalakan mobil. Boom. Mesinnya mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, seperti raungan binatang buas, yang sangat emosional. Namun, saat Harvey York hendak menyalakan mobil dan pergi, tiba-tiba, pintu kursi penumpang terbuka, dan sesosok duduk. Harvey York menoleh untuk melihat, dan berkata dengan heran, mengapa kamu datang? Apakah ada masalah? Jadi, yang melompat ke dalam mobil adalah gadis bodoh itu, Venus. Venus telah melepas jas putihnya di luar, mengenakan monster kecil putih lengan pendek, di bawah celana jeans skinny biru tua, bergaris tubuh hot. Di sini waktu, Venus kurang serius, lebih menawan dan elegan. Venus menutup pintu mobil seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Harvey York, dan sepasang mata biru besar berada di dalam mobil. Berbelok lurus, lalu berkomentar. Yah, mobil ini sangat bagus, cukup liar, cukup mendominasi, saya sangat menyukainya. Tuan Harvey yang terhormat, kendarai dan bawa saya jalan-jalan. Harvey. Sun tidak bisa menahan tawa dan menangis. Gadis kecil ini terlalu akrab, dia sepertinya sudah mengenalnya sejak lama. Dia memandang Venus dan bertanya lagi, aku berkata Nona Venus, kamu belum menjawabku. Kalau begitu, ada apa denganmu? Venus menoleh dan bergegas ke Harvey York dengan senyum menggoda. Tuan Harvey, bukankah kita baru saja bertaruh? Selama aku kalah, aku akan memujamu sebagai guruku. Sekarang aku kalah, tentu saja aku harus memujamu sebagai guruku. Harvey York terdiam, Nona Venus, sepertinya aku baru saja menolak, kan? Petik 2. Venus merentangkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Harvey, penolakanmu adalah urusanmu, aku ingin memujamu sebagai guru adalah urusanku. Petik 2. Apalagi saya selalu melakukan apa yang saya katakan, jadi saya harus menyembah Anda sebagai guru saya, jika Anda tidak setuju, saya akan selalu mengganggu Anda. Harvey. Sun tercengang dan merasa kepalanya semakin besar, Nona Venus, apakah Anda terlalu keras kepala?
Bukankah itu yang Anda inginkan untuk menjadi magang dan magang? Apa-apaan ini kamu pria yang kuat? Petik 2. Ups. Petik 2. Venus menatap Harvey York, kamu masih bilang aku keras kepala, kupikir kamu benar-benar keras kepala. Petik 2. Apa yang salah dengan wanita cantik sepertiku yang memujamu sebagai guru? Banyak orang akan iri padamu, oke. Selain itu, Anda bukan pria terhormat, bukan? Ini hampir tengah hari, bukankah seharusnya Anda mengundang wanita itu untuk makan malam? Petik 2. Aku. Petik 2. Harvey York terdiam ketika Venus mengucapkan kata-kata ini. Gadis kecil ini benar. Benar keperakan dan tajam, dan aku benar-benar tidak bisa membicarakannya. Harvey York menghela nafas tak berdaya dan menyerah, oke, aku takut padamu, oke, aku akan mengajakmu makan malam sekarang. Setelah mengatakan itu, Harvey York menyalakan mobil dan meninggalkan Mingyue di laut. Melihat penampilan Harvey York yang malu, Venus mencibir, berpikir bahwa pria ini cukup menarik. Apalagi pria ini sedikit berbeda dari pria lain. Sama saja, pria lain melihatnya, dan mata mereka mengungkapkan keinginan. Tetapi pria ini berbeda, dia melihat wanita yang begitu cantik, dia acuh tak acuh. Mungkinkah ini yang sering disebut Senzu sebagai bermain keras untuk ditangkap? Yah, itu harus begitu. Sepanjang jalan, Harvey York mengendarai mobil dengan serius, mengabaikan Venus. Pada awalnya, Venus masih sangat sunyi, dia hanya mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar di mana-mana, lalu berbalik ke samping dan mengambil foto dirinya dan Harvey York. Selanjutnya, Venus mengirim lingkaran teman dengan teks. Tuan Harvey, dokter jenius kecil di China yang baru saya temui hari ini, sekarang akan mengajak saya mencicipi makanan Cina. Namun, Tuan Harvey ini tidak berbicara dengan saya sepanjang jalan, yang membuat saya sakit kepala. Mungkinkah pesonaku telah berkurang, atau semua pria Cina begitu kuno? Segera setelah lingkaran pertemanan ini diposting, banyak orang menyukai dan membalas. Orang-orang Senzu sialan, kamu bahkan tidak tahu bagaimana menghargai makan dengan Dewi. Petik 2. Nona Venus, pria Senzu seperti ini. Mereka tidak mood dan bukan tuan-tuan. Lain kali Anda kembali ke China, saya akan melakukannya. Mengundangmu ke restoran yang baru dibuka. Makan besar di restoran Prancis. Petik 2. Guru, apakah Anda akan punya pacar? Namun, pria dari Senzu ini terlalu kurus dan tidak cukup tampan untuk menjadi layak bagi Anda. Pisau saya ingin menyebutkannya. Dao pergi ke Senzu dan berkelahi dengan anak ini. Dia benar-benar mencuri dewi saya. Petik 2. Melihat komentar ini, Venus terkikik ke samping. Dia menjawab beberapa dengan santai, dan kemudian mematikan telepon. Venus menyilangkan dadanya dengan lengannya, berbalik untuk melihat Harvey York, membusungkan mulutnya, dan berkata, Tuan Harvey, apakah ada yang mengatakan Anda kuno dan tidak berperasaan? Petik 2. Harvey York melirik Venus dan berkata, lalu dengan siapa kamu ingin bersama? Petik 2. Apa maksudmu? Petik 2. Venus tercengang ketika mendengar ini, apakah saya tidak cukup cantik? Apakah sosok saya tidak cukup baik? Mengapa Anda melihat saya tidak suka? Mengapa Anda tidak bisa bersikap lembut dengan saya, sedikit sentimental? Petik 2. Harvey York sedikit lelah, Nona Venus, saya tidak menganggap Anda tidak menyenangkan. Kita baru saja bertemu, lagi pula, jika aku terlalu antusias padamu, kau pasti akan mengira aku berkomplot melawanmu, kan? Venus memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu mengangguk, yah, sepertinya masuk akal. Ketika Harvey York mendengar ini, dia merasa tekanan darahnya meningkat, dan dia hampir menabrak pohon. Tidak heran dikatakan bahwa hanya wanita dan penjahat yang sulit untuk didukung. Orang dahulu tidak menipu saya. Bab 89 muridku. Di perjalanan berikutnya, Venus sepertinya membuka kotak obrolan dan terus menanyakan semua jenis pertanyaan aneh kepada Harvey York. Harvey York menanggapi satu demi satu. Baru pada pukul 11 siang Harvey York mengendarai mobilnya ke pintu sebuah restoran bernama Juxianzai. Restoran ini merupakan restoran khas China dengan dekorasi antik dan sangat elegan. Setelah memarkir mobil di tempat parkir di pintu masuk, Harvey York dan Venus berjalan ke restoran bersama. Begitu dia memasuki restoran, kecantikan dan tubuh panas Venus menarik perhatian banyak hewan. Venus sama sekali tidak munafik, tersenyum seperti seorang ratu. Segera, di bawah kepemimpinan pelayan, Harvey York dan Venus duduk di meja kosong. Harvey York mengambil menu dan menyerahkannya kepada Venus, lihat apa yang ingin kamu makan. Petik 2. Venus memutar matanya dengan menawan dan berkata, saya berkata Tuan Harvey, ini pertama kalinya. Saya datang ke Aorus Hills. Aku tidak tahu tempat ini, dan aku bahkan tidak tahu apa yang enak di restoran ini. Kamu memintaku memesan makanan. Petik 2. Harvey York menggelengkan kepalanya dengan lucu, menoleh ke pelayan dan berkata, buat 4 hidangan khasmu di sini. Petik 2. Baik, Tuan. Petik 2. Pelayan itu mengangguk dan pergi. Ketika pelayan pergi, Venus mengambil segelas limun dan menyesapnya, lalu menatap Harvey York dan berkata, Tuan Harvey, saya tidak terlalu percaya pada pengobatan Tiongkok sebelumnya, berpikir bahwa pengobatan Tiongkok adalah tahayul. Namun, hari ini obat China yang Anda tunjukkan benar-benar membuka mata saya. Sepertinya obat China yang asli cukup bagus. Petik 2. Tentu saja. Petik 2. Harvey York mengangguk dan berkata, karena pengobatan tradisional Tiongkok dapat menyebar selama ribuan tahun, ada alasan keberadaannya. Alasan. Mengapa pengobatan tradisional Tiongkok belum diterima oleh banyak orang hingga saat ini adalah karena penyebaran pengobatan tradisional Tiongkok.
terbatas, dan kedua adalah beberapa dokter dukun yang merusak reputasi pengobatan Tiongkok. Petik 2. Venus mengangguk, lalu memutar matanya, tersenyum licik, dan berkata, omong-omong, Tuan Harvey, saya punya pertanyaan profesional yang saya inginkan untuk berdiskusi dengan Anda. Petik 2. Apa? Pertanyaan. Petik 2. Saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang operasi. Petik 2. Venus tersenyum. Oh. Petik 2. Harvey York tersenyum, kalau begitu, katakan padaku, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Petik 2. Venus berpikir sejenak, dan berkata, misalnya, jika seseorang memiliki tumor di tubuhnya, akupuntur dan moksibusi di tubuhnya. Pengobatan tradisional Cina akan menyebabkan dapatkah pembedahan dan pengobatan tradisional Cina mengangkat tumor dan menyembuhkan penyakit pasien? Menurut pendapat saya, sekali tumor tumbuh dalam tubuh manusia, hanya dapat dikendalikan oleh pengobatan barat, reseksi bedah atau kontrol obat. Sementara akupuntur dan pengobatan tradisional Tiongkok dalam pengobatan Tiongkok tradisional, setidaknya pada saat ini, tidak ada cara yang baik untuk mengobati tumor sama sekali. Petik 2. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, untuk tumor, pengobatan Tiongkok sebenarnya memiliki cara untuk mengobatinya. Saya tidak tahu apakah pengobatan Tiongkok lain dapat melakukannya, tetapi setidaknya saya dapat melakukannya. Apalagi, ada perbedaan besar antara pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan barat, yaitu pengobatan barat memperhatikan cepat, tepat, dan kejam. Dan memotong dimanapun tumor tumbuh. Meskipun metode ini bisa efektif dengan cepat, sebenarnya ini adalah penyembuhan sementara. Untuk menyembuhkan akar penyebabnya, masih ada kemungkinan kambuh di masa depan. Adapun pengobatan tradisional Tiongkok, penting untuk menanyakan akar penyebab tumor tumbuh, di mana akar penyebabnya, dan kemudian meresepkan obat yang tepat. Umumnya, selama akar penyebab dapat ditemukan dan metode yang tepat, pasien tidak akan kambuh di kemudian hari. Mungkin. Meskipun akan memakan waktu sedikit lebih lama, risiko kekambuhan dan efek sampingnya lebih kecil, dan lebih aman. Petik 2. Oh, benarkah? Petik 2. Venus menyipitkan mata dan tersenyum dan berkata, Tuan Harvey, karena pengobatan Tiongkok sangat kuat, mengapa pasien dengan tumor pertama-tama memikirkan pengobatan-pengobatan barat daripada pengobatan Tiongkok? Petik 2. Harvey York menghela nafas ringan dan berkata, ini kembali ke topik pertama. Pada akhirnya, ini masih masalah kepercayaan. Orang-orang tidak mempercayai pengobatan Tiongkok di dalam hati mereka, jadi tentu saja mereka tidak akan menggunakan pengobatan Tiongkok untuk pengobatan. Bahkan jika seseorang pada akhirnya, saya berpikir untuk menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok untuk pengobatan, dan saya tidak punya pilihan selain menganggap kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Pada saat itu, tumor pasien sudah mencapai stadium lanjut, dan pasien seperti itu tidak dapat disembuhkan. Sembuh sama sekali kecuali dia dapat menemukan obat tradisional Tiongkok yang sangat kuat semacam itu. Petik 2. Itu benar. Petik 2. Venus mengangguk dan berkata, ini karena pengobatan Tiongkok Anda di Tiongkok terlalu kuno, dan Anda tidak mau mengajarkan keterampilan medis Anda kepada orang lain, sehingga penyebaran pengobatan Tiongkok akan dibatasi. Petik 2. Setelah jeda, Venus memandang Harvey York dengan bercanda dan berkata, sama seperti Anda jelas memiliki keterampilan medis yang begitu kuat, tetapi Anda tidak mau menerimanya. Saya sebagai magang asing. Apakah Anda begitu takut bahwa saya akan menggunakan keterampilan medis Anda yang luar biasa? Sudahkah Anda belajar? Petik 2. Harvey York tersenyum tak berdaya dan berkata, bukannya saya tidak ingin mengajari Anda, itu hanya karena saya tidak mau. Saya tidak punya banyak waktu untuk mengajari Anda secara langsung. Kedua, pengobatan Tiongkok menekankan proses pembelajaran dan akumulasi jangka panjang. Ya Tuhan, lama sekali. Venus benar-benar ketakutan saat mendengar ini. Jika tidak, Harvey York mengangkat bahu, jadi, apakah Anda benar-benar ingin belajar pengobatan Tiongkok? Venus memikirkannya sebentar, dan akhirnya membuat keputusan, Tuan Harvey, saya sangat peduli dengan pengobatan Tiongkok. Apalagi karena butuh waktu lama, saya bisa belajar perlahan, ini tidak mendesak. Oleh karena itu, saya dengan tulus ingin menyembah Anda sebagai guru saya. Harvey. Sun merenung sejenak. Jika Venus benar-benar dapat mempelajari pengobatan Tiongkok dengan baik, maka dia telah melakukan hal yang baik untuk komunitas pengobatan Tiongkok. Setidaknya dengan ketenaran dan pengaruh Venus, lebih banyak orang di Barat pasti akan mengetahui pengobatan Tiongkok di dunia masa depan, dan perlahan-lahan menerima pengobatan Tiongkok. Akhirnya, Harvey York memandang Venus dan berkata, oke, karena Anda dengan tulus ingin belajar, maka saya akan menerima Anda sebagai murid. Namun, saya biasanya sangat sibuk, dan saya tidak punya banyak waktu untuk mengajari Anda, dan Anda sekarang berbasis nol dan tidak bisa belajar banyak dari saya. Jadi, saya akan memberi Anda informasi kontak, Anda bisa menemuinya dan belajar darinya terlebih dahulu. Petik 2. Berbicara, Harvey York memberi Venus informasi kontak. Siapa orang ini? Venus bertanya dengan rasa ingin tahu. Harvey York menjawab sambil tersenyum, orang ini adalah Yao Zhenghan. Dia adalah direktur perkumpulan pengobatan Tiongkok dan seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang sangat kuat. Petik 2. Petik 2. Oh, saya tahu dia. Petik 2. Venus berkata dengan penuh semangat, Yao Zhenghan adalah seorang dokter Tiongkok yang terkenal di Tiongkok. Petik 2. Bahkan presiden kita memujinya. Saya benar-benar tidak berharap Anda mengenal senior Yao Zhenghan. Harvey York menggerakkan sudut mulutnya, menyentuh hidungnya, dan berkata, Yao Zhenghan juga muridku. Petik 2.
Apa? Senior Yao Shenghan juga muridmu? Venus tertegun, jelas terkejut. Harvey York mengangguk. Ya, saya tidak ingin menerima dia sebagai murid, tetapi dia ingin mengganggunya, jadi saya harus setuju. Karena Anda mengenalnya, itu benar. Anda menemuinya nanti dan mengatakan bahwa saya memintanya untuk mengajari Anda, dan dia tidak boleh menolak. Petik 2. Oye. Petik 2. Venus berdiri dengan bersemangat, mencondongkan tubuh ke depan, dan mencium wajah Harvey York dengan keras. Harvey York, aku sangat menyukaimu. Petik 2. Harvey York tidak bisa menahan telinganya memerah. Biarkan aku pergi, apakah semua wanita asing begitu terbuka? Bab 90 Harta Karun Toko Kota.